Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Risiko akan mempresentasikan materi tentang risiko operasional dan risiko spekulatif. Di sini, anggota dari kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Adinda Agung Maulana, dengan NIM 220810201273. Kemudian ada rekan saya, Perkenalkan, saya Berliana Dwi Ayunda dengan NIM 2208110201290. selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Verina Faidatul Marhumah dengan NIM 220810201293. Baik, langsung saja untuk materi tentang ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk moderator, terima kasih. Jadi, materi yang pertama kita akan membahas mengenai resiko operasional. Jadi apa sih pengertian dari resiko operasional itu? Resiko operasional itu merupakan resiko yang terjadi akibat tidak mampunya perusahaan dalam mengolah sistem yang meliputi 4 faktor utama, yaitu kesalahan manusia, lalu sistemnya, lalu faktor internal dan eksternal. Jadi resiko operasional ini tuh dapat mengurangi keuntungan serta menyebabkan kerugian perusahaan. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis risiko operasional. Jadi pada jenis-jenis risiko operasional ini tuh dibagi menjadi 6. Untuk yang pertama yaitu manual risk. Mana manual risk ini tuh terjadi ketika dalam proses pendataan atau menyimpan suatu data itu masih dilakukan secara manual, sehingga itu akan menimbulkan risiko dalam penyimpanannya. Contohnya itu seperti membuat pembukuan secara manual yang ditulis menggunakan kertas. Nah, itu kan risikonya itu dapat terjadi ketika kantor mengalami kebakaran atau ada kesalahan dalam peletakannya, sehingga itu tidak dapat atau hampir tidak mungkin untuk diganti. Lalu yang kedua itu ada computer risk, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan kemungkinan terjadinya error, bahkan data dapat diserang oleh virus yang membuat data tersebut rentan hilang. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mempekerjakan pekerja IT untuk menangani segala macam bentuk teknologi dan permasalahan yang berhubungan dengan teknologi. Lalu yang selanjutnya itu ada pegawai outsourcing. Jadi pada pegawai outsourcing ini itu kan bukan pegawai tetap perusahaan ya, mereka itu adalah pegawai kontrak. Jadi hal tersebut itu dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan dikarenakan rahasia perusahaan itu dapat dibocorkan kepada publik saat kontrak yang disepakati telah selesai. Lalu yang keempat itu ada kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena hal tersebut itu sangat mungkin terjadi. Jadi, jika suatu perusahaan itu tidak mempunyai sistem manajemen kerja yang baik dalam mengatasi hal tersebut, perusahaan akan menjadi sorotan dari semua masyarakat sehingga perusahaan ini akan mendapatkan reputasi negatif. Nah, di situ akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Lalu yang kelima itu adalah globalisasi dalam konsep dan produk. Jadi efek globalisasi itu memiliki pengaruh besar terhadap seluruh sektor bisnis, baik dari segi finansial dan non-finansialnya. Maka dari itu, konsep suatu produk itu harus bisa mengikuti alur globalisasi agar dapat diterima di pasaran dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam merupakan kesalahan produksi barang dan tidak adanya kesepakatan tentang penukaran produk. Jadi saat produk tidak laku dan perusahaan tidak memiliki perjanjian produk dapat ditukar, nah hal tersebut itu membuat perusahaan mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Untuk materi yang selanjutnya akan membahas manfaat manajemen risiko operasional itu sendiri.
Jadi di sini juga ada 6 poin yang dimana poin pertama itu proses pengambilan keputusan lebih efisien. Jadi penerapan manajemen risiko operasional ini tuh dapat membantu dalam membuat keputusan bisnis yang lebih efisien. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini tuh memiliki strategi demi proyek yang dijalankan mengalami perkembangan yang baik sehingga tujuan perusahaan tersebut itu dapat tercapai. Lalu yang kedua itu mengenali kondisi yang tidak aman bagi bisnis, di mana manajemen risiko operasional ini itu dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi suatu kondisi yang mungkin tidak aman bagi bisnis, sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir dan dapat diselesaikan dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu menciptakan produk yang lebih baik, di mana ketika perusahaan mengikuti aturan dengan meminimalkan resiko yang ditimbulkan ketika produk diproduksi. Nah, hal tersebut itu dilakukan agar kualitas produk yang diproduksi selalu konsisten. Akibatnya, loyalitas konsumen itu terhadap produk akan selalu meningkat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keuntungan usaha, di mana perusahaan yang memiliki sistem penanggulangan risiko yang baik dan efisien dapat terhindar dari kemungkinan kerugian, yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan keuntungan bisnisnya. Lalu yang selanjutnya itu memberikan keamanan, di mana manajemen risiko ini itu dibuat dengan berbagai pertimbangan yang matang, dapat memberikan keamanan bagi para karyawannya. Stabilitas perusahaan pun akan lebih terjaga sehingga semua karyawan dapat melakukan tanggung jawabnya secara efisien. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat prediksi keuangan bisnis yang lebih akurat. Jadi resiko bisnis itu kan seringkali menimbulkan kerugian keuangan bagi perusahaan ya. Namun dengan manajemen risiko yang tepat, kemungkinan kerugian yang ditimbulkan itu bisa diminimalisir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya ini langsung ke studi kasus dari resiko operasional. Jadi studi kasus ini terjadi pada Bank Syariah Mandiri KCP Antamani Bandung. Resiko ini timbul dalam gadai emas berupa kesalahan taksir emas oleh staf atau officer gadai baik dalam menaksir harga emas ataupun karatisasi emas yang akan digadaikan. Nah, di sini ada cara meminimalisirnya. Yang pertama itu bisa melakukan proses analisa sesuai dengan ketentuan untuk memperkirakan emas secara benar dan rapi. Lalu yang kedua, pegadaian yang memenuhi syarat untuk mengevaluasi emas yang memenuhi syarat itu termasuk pertama, mengadakan pelatihan evaluasi nilai bagi pegadaian dan karyawan. Kedua, melakukan seleksi karyawan sesuai regulasi. Ketiga, pembaruan SPO atau standar prosedur operasional. Lalu yang keempat, melakukan waktu istirahat karyawan setiap 3 bulan. Nah, cara untuk monitoring resiko tersebut ada 4. Yang pertama, melakukan penyelidikan, memeriksa laporan induk gadai itu setiap hari. Lalu yang kedua, melakukan setiap akhir bulan guna mengecek keberadaan barang gadai beserta dokumen-dokumennya, yaitu stock of name and cross of name. Lalu yang ketiga, dokumentasi file master gadai secara teratur. Lalu yang keempat, mengecek jatuh tempo nasabah data nasabah di komputer guna mengetahui hari, dan untuk pelanggan jaminan dilakukan H+3 setelah jatuh tempo jika nasabah tidak mengkonfirmasi perpanjangan gadainya. Next. Nah, materi yang selanjutnya ini membahas tentang resiko spekulatif. Jadi apa sih resiko spekulatif itu? Resiko spekulatif itu merupakan resiko perusahaan di mana mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Kerugian akibat resiko spekulatif akan merugikan individu tertentu, tetapi akan menguntungkan individu yang lainnya.
Misalkan suatu perusahaan mengalami kerugian karena penjualannya turun. Perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. Secara total, masyarakat tidak dirugikan oleh risiko spekulatif tersebut. Lalu di samping resiko statis itu ada resiko dinamis dan di samping resiko spekulatif ada resiko dinamis dan juga resiko statis. Resiko statis itu muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contohnya, resiko terkena petir merupakan resiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Karakteristik dari resiko statis ini tuh praktis, tidak berubah dari waktu ke waktu. Lalu, ada resiko dinamis. Nah, resiko ini tuh muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contohnya, perubahan kondisi masyarakat dan perubahan teknologi itu memunculkan jenis-jenis baru. Misalnya, jika masyarakat itu semakin kritis dan aware akan haknya, maka resiko hukum atau legal risk yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan itu juga akan semakin besar. Lalu materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko subjektif dan risiko objektif. Untuk yang pertama, yaitu di sini ada risiko subjektif. Risiko subjektif sendiri ini berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Jadi risiko subjektif itu tergantung dari bagaimana orang tersebut menerima atau merespon risiko yang akan dihadapinya tergantung dari mental orang tersebut. Jadi misal mental orang tersebut kayak gampang tertrigger oleh suatu hal, maka resiko yang akan dihadapi itu seperti resiko yang ini lumayan besar nih gitu. Kemudian jika mental orang tersebut kuat untuk menghadapi resiko subjektif ini akan dianggap sebagai risiko yang masih bisa dikendalikan. Kemudian untuk selanjutnya risiko objektif. Risiko objektif di sini merupakan risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contohnya yaitu fluktuasi harga saham. Di sini bisa diukur melalui standar deviasi. Jadi, misal dari saham tersebut selama 1 tahun memperoleh keuntungan kembali sebesar 25% per tahunnya. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini ada beberapa contoh risiko spekulatif yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar di sini pengertiannya yaitu risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Untuk contohnya sendiri, sebagai contoh, ada harga saham dalam portofolio perusahaan yang mengalami penurunan. Di sini maka untuk resikonya sendiri akan mengalami penurunan nilai saham tersebut sehingga perusahaan tersebut akan mengalami sebuah kerugian. Kemudian untuk selanjutnya ada resiko kredit. Resiko kredit di sini terjadi karena counter suatu perusahaan yang gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya mungkin akan diilustrasikan dengan contoh debitur. Misalnya seorang debitur tidak membayar sebuah cicilan sehingga bunganya tersebut akan dihitung perusahaan seperti mengalami sebuah kerugian kayak utangnya itu tidak terbayarkan. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas sendiri ini merupakan risiko yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kas. Jadi risiko ini tidak bisa membayar hutangnya itu secara langsung karena kondisi kasnya itu sedang tidak ada. Untuk contohnya, hampir yang seperti saya sebutkan tadi, jika sebuah perusahaan tidak mempunyai kas, maka perusahaan tersebut akan mengalami kendala untuk membayar hutang-hutang dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut harus menjual asetnya terlebih dahulu dengan harga yang murah untuk membayar hutang dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada juga resiko operasional. Resiko operasional sendiri ini merupakan resiko
yang kegiatan operasionalnya itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga dapat mengakibatkan sebuah kerugian, kegagalan dalam sistem atau human error, gagal dalam pengendalian, dan bisa juga gagal dalam proses atau prosedurnya. Kemudian untuk contohnya sendiri di sini ada komputer perusahaan yang terkena sebuah virus sehingga menyebabkan operasional dalam perusahaan tersebut menjadi terhambat atau terganggu, sehingga menyebabkan prosedur pengendalian dari perusahaan itu agak semacam chaos seperti itu, teman-teman. Jadi itu merupakan beberapa contoh-contoh dari resiko spekulatif yang dihadapi oleh organisasi. Next. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Mungkin apabila ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.